Yaitu contohnya dia ikhlas karena Allah, salat ikhlas karena Allah, tapi juga dia kepingin surga misalnya, sepingin besok ketika ditimbang di mizan, ya mizannya itu lebih berat ke amalnya. Nah itu kepentingan ukhrawi, sama dengan kepentingan duniawi tadi. Dia ikhlas karena Allah, tetapi ada kepentingannya, tetap ada kepentingannya, yaitu kepentingan ukhrawi, yaitu biar besok masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Atau misalnya melakukan ini karena besok biar bertemu dengan bidadari, dapat bidadari begitu. Nah ini kepentingannya ikhlas karena Allah, tetapi ada kepentingan lain. Nah itu ikhlasnya orang awam. Ada kepentingan dunia dan ada kepentingan ukhrawi. Ikhlasnya itu ikhlas juga, tapi bersama dengan kepentingan dunia dan kepentingan ukhrawi. Yang kedua adalah wa ikhlasul khawas, talabul hududi al-ukhrawiyah dunad dunyawiyah, yaitu ikhlas karena Allah, dia karena Allah, tapi juga ada kepentingan ukhrawi, kepentingan akhirat, yaitu dia ikhlas salat tahajud misalnya, tapi juga kepentingannya untuk mendapatkan surga. Tidak ada kepentingan duniawi, jadi tidak ada kepentingan. Misalnya salat duha, dia salat duha ikhlas karena Allah, tapi kepingin juga mendapatkan surganya Allah, jadi terselip di situ. Tidak ada kepentingan misalnya luas rezekinya, enggak. Jadi ada kepentingan dunianya tidak ada. Yang ada adalah ikhlas karena Allah bersama dengan kepentingan ukhrawi, biar besok tidak masuk neraka. Itu ikhlas, tapi ikhlasnya orang khusus, sudah naik tingkatan dari orang awam ke orang khusus, karena sudah tidak ada kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang ke hikmah yang ke-10 dari kitab Hikamnya Ibnu Athaillah. Yang ke-10 ini membahas tentang ikhlas. Ibnu Athaillah mengatakan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan-amalan itu adalah kerangka yang tegak, seperti kerangka yang tegak. Warwahuha, sedangkan ruhnya dari amal itu adalah wujudu sirril ikhlas, yaitu adanya rahasia keikhlasan di dalam amal itu. Jadi amalan-amalan itu seperti kerangka, artinya seperti kalau manusia seperti badan manusia lah. Tapi ruhnya itu adalah keikhlasan. Jadi kalau orang itu ikhlas, berarti ada ruhnya. Badan itu berarti ada ruhnya. Sehingga tanpa keikhlasan maka badan itu ditinggalkan oleh ruh, sehingga namanya mayit. Tapi kalau ada ruh tidak ada badan, juga kan dianggap tidak ada. Tapi ikhlas saja begitu. Yang ada adalah ikhlas, tapi tidak melakukan apa-apa, yaitu sama saja dengan bohong gitu. Jadi dua-duanya harus ada. Tetapi ruhnya semua amalan, ketaatan,
apakah sedekah, apakah baca Quran, semuanya itu adalah ruhnya itu adalah ikhlas. Tanpa ruh maka itu seperti mayit, ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dalam ayat lain dalam surat Az-Zumar, fa'budillah mukhlishan lahu ad-din. Jadi Allah memerintahkan untuk menyembah Allah itu dengan ikhlas, dengan murni karena Allah, tidak karena yang lain. Begitu juga ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan itu murni karena Allah, tidak karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, ikhlas itu tergantung makomnya, ya. Jadi makomnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan ikhlas. Tetapi yang jelas bahwa orang ikhlas itu ketika nafyur riya, tidak ada rasa riya. Jadi tidak ada pikiran bahwa ingin ditonton oleh orang lain. Sebenarnya orang-orang yang beramal lalu kepingin dilihat oleh orang lain, lalu kepingin dipuji oleh orang lain, itu termasuk selera sangat rendah. Kalau tidak bisa dibilang, bahkan itu termasuk selera orang hina. Mengapa dia tidak punya pikiran bahwa kepingin dilihat oleh Allah? Pokoknya Allah saja yang lihat. Jadi pikirannya itu Allah. Nah, itu selera tinggi. Nah, kalau orang kepingin dilihat sesama makhluk, ya apa sih makhluk? Sama-sama makhluknya, sama-sama butuhnya terhadap Allah, sama-sama juga tidak bisa memberikan mudarat, ya tidak ada keuntungan sebenarnya, tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan sama sekali. Oleh karena itu orang ikhlas ini sangat penting sebenarnya, penting. Jadi ikhlas itu adalah nafyur riya, jadi tidak ada rasa riya. Juga tidak ada wasyirkil khafi, jadi tidak ada syirik khafi, samar. Jadi kalau ada orang yang melakukan pekerjaan karena orang lain, berarti kan dia seolah-olah menyamakan dia dengan Allah. Nah, ini sebenarnya syirik tapi tidak kelihatan, syirik yang samar. Nah, motivasinya itu adalah motivasi kepentingan mau dilihat oleh orang lain. Nah, orang-orang yang ikhlas itu tidak ada itu, tidak ada itu. Jadi murni itu karena Allah. Jadi yang dikatakan ikhlas adalah murni karena Allah. Jadi ingin karena cintanya kepada Allah, karena senangnya kepada Allah, karena mengharapkan ridhanya Allah. Nah, itu sebenarnya itu yang penting, yang penting. Nah, orang itu kan makhluk itu melakukan apa saja itu kan atas perintah Allah, artinya atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Nah, mestinya orang itu melakukan sesuatu itu ikhlaskan saja kepada Allah, tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Dan Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu ala ummati, itu adalah syirkul khafi. Yang paling ditakuti dari umatku itu adalah syirik khafi. Syirik khafi yaitu riya, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ada tingkatan orang-orang yang ikhlas itu. Tetapi intinya bahwa orang dikatakan ikhlas ya kalau dia melakukan sesuatu itu karena Allah. Jadi kalau tidak karena Allah berarti tidak ikhlas. Nah, sekarang ada tingkatan orang ikhlas, yaitu pertama ada 3. Yang pertama adalah darajatul awam, yaitu derajat ikhlasnya orang awam. Apa derajatnya ikhlas awam itu? Fa ikhlasul awam huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi ma'a talabatil hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah kaifdil badani wal mali wa sa'atir rizki wal qusuri. Jadi ikhlasnya orang awam itu begini, dia memang ikhlas karena Allah,
Jadi betul-betul yang dia lakukan itu, jadi apa saja yang dilakukan karena Allah. Tapi di samping karena Allah ada kepentingan duniawi, ada kepentingan ukhrawi. Nah, misalnya begini, ada orang melakukan sholat duha, ikhlas betul karena Allah, tidak ada karena manusia atau siapa saja, tidak ada, murni karena Allah. Tapi ada kepentingan duniawi, yaitu biar rezekinya lapang, luas. Itu ada di situ juga, campur di situ. Jadi selain ikhlas karena Allah, juga ada kepentingan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ada orang yang lalu ikhlas memberi kepada orang lain, memberi orang lain karena Allah, memberi murni karena Allah. Nah, tetapi lalu di samping itu ada kepentingan, karena ada hadis yang menyampaikan bahwa orang kalau bersedekah maka nanti rezekinya ditambah oleh Allah. Nah, itu muncul di dalam pikirannya bahwa sedekah selain karena Allah juga biar rezeki saya bertambah. Nah, itu ada kepentingan dunia. Nah, ini termasuk jenisnya orang awam. Jadi orang kebanyakan, ya mau bagaimana lagi, bisanya ya seperti itulah, seperti itu. Tapi kalau lalu bersedekah itu semata-mata mengharapkan balasan orang lain, maka itu bukan ikhlas. Kayak orang mau pilih kepala desa, beri uang, asalkan nyoblos saya, itu tidak ada ikhlasnya sama sekali, itu murni tidak ikhlas. Jadi atau jadi apa lalu ini pilih saya, nah itu tidak ikhlas. Nah, tetapi kalau ini enggak, dia ikhlas karena Allah, cuma terselip rasa keinginan duniawi. Yang kedua, yang selanjutnya ada keinginan ukhrawi, yaitu contohnya dia ikhlas karena Allah, salat ikhlas karena Allah, tapi juga dia kepingin surga misalnya, sepingin besok ketika ditimbang di mizan, ya mizannya itu lebih berat ke amalnya. Nah, itu kepentingan ukhrawi, sama dengan kepentingan duniawi tadi. Dia ikhlas karena Allah, tetapi ada kepentingannya, tetap ada kepentingannya, yaitu kepentingan ukhrawi, yaitu biar besok masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Atau misalnya melakukan ini karena besok biar bertemu dengan bidadari, dapat bidadari begitu. Nah, ini kepentingannya ikhlas karena Allah, tetapi ada kepentingan lain. Nah, itu ikhlasnya orang awam. Ada kepentingan dunia dan ada kepentingan ukhrawi. Ikhlasnya itu ikhlas juga, tapi bersamaan dengan kepentingan dunia dan kepentingan ukhrawi. Yang kedua adalah wa ikhlasul khawas, talabul hududi al ukhrawiyah dunad dunyawiyah, yaitu ikhlas karena Allah, dia karena Allah, tapi juga ada kepentingan ukhrawi, kepentingan akhirat, yaitu dia ikhlas salat tahajud misalnya, tapi juga kepentingannya untuk mendapatkan surga. Tidak ada kepentingan duniawi, jadi tidak ada kepentingan. Misalnya salat duha, dia salat duha ikhlas karena Allah, tapi kepingin juga mendapatkan surganya Allah, jadi terselip di situ. Tidak ada kepentingan misalnya luas rezekinya, enggak. Jadi ada kepentingan dunianya, tidak ada. Yang ada adalah ikhlas karena Allah bersama dengan kepentingan ukhrawi, biar besok tidak masuk neraka. Itu ikhlas, tapi ikhlasnya orang khusus, sudah naik tingkatan dari orang awam ke orang khusus, karena sudah tidak ada kepentingan duniawi. Yang ketiga adalah wa ikhlasu khawasil khawas, yaitu ikhlasnya orang yang super khusus, yaitu ikhrajul hududi bil kulliyati fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah
wal qiyamu biwadhaifil rububiyyah au mahabbatan wa syauqan ila ru'yatihi, yaitu ikhlasnya orang super khusus ini adalah dia sudah ikhlas karena Allah, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada kepentingan apapun. Dia beribadah ya karena memang dia merasa hamba Allah. Jadi Allah itu Tuhan, saya hamba, ya pantasnya seorang hamba itu menyembah. Dan Allah berhak untuk disembah. Nah itu saja, tidak punya kepentingan yang lain, ya tidak ada. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, tidak ada kepentingan sama sekali. Pokoknya dorongannya hanya satu, yaitu menyembah karena Allah. Karena Allah berhak untuk disembah. Dan juga menegakkan rububiyahnya Allah. Jadi bahwa Allah itu Tuhan, ya Tuhan itu wajib kita sembah dan berhak untuk disembah. Kita wajib menyembah dan Allah sendiri adalah berhak untuk disembah karena dia Tuhan. Nah, itu dorongan-dorongannya itu saja. Sehingga di situ ada lalu dorongan mahabbah, rasa cinta kepada Allah, wasyauqan dan rasa rindu untuk melihat Allah, untuk melihat Allah. Katanya Sulaiman Ad-Darani itu, seandainya besok pada yaumil qiyamah lalu saya disuruh milih antara surga Firdaus dengan sholat 2 rakaat, katanya Sulaiman Ad-Darani, maka saya akan memilih sholat 2 rakaat, tidak memilih surga Firdaus. Kenapa? Karena katanya Ad-Darani, katanya Sulaiman Ad-Darani, ketika saya memilih surga, maka itu saya memilih makhluknya Allah, karena surga itu adalah makhluk. Tetapi ketika saya memilih untuk sholat di hadapan Allah, maka itu artinya saya memilih adalah Allah. Nah itu artinya ini orang yang lalu rasa keinginan terhadap selain Allah itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kerinduannya adalah kerinduan kepada Allah, cintanya itu adalah kecintaan hanya kepada Allah. Kayak Rabi'ah Al-Adawiyah itu, jadi ya cintanya ya cinta kepada Allah. Kan orang begitu cinta kan tidak butuh apa-apa, karena yakin bahwa orang yang kita saja cinta kepada orang tua tidak perlu diminta, ya memberi apa yang kita butuhkan ya diberi oleh orang tua. Nah Allah itu jauh lebih sayang dan lebih cinta terhadap makhluknya, melebihi cintanya orang tua yang paling rasa kasih sayang pun di dunia, jauh lebih kasih sayang Allah. Nah jadi tidak perlu khawatir, nanti tidak ada kekhawatiran apapun, karena dia hanya cinta kepada Allah. Ini orang yang khawasil khawas, yaitu orang yang super khusus. Jadi dia menyembah Allah ya karena memang senang kepada Allah, tidak karena kepentingan-kepentingan yang lain itu. Tetapi kadang begini, ya, karena kenapa yang umum itu yang lalu awam itu yang banyak? Karena kadang persepsinya tentang Allah itu berbeda. Jadi begini, seolah-olah kalau orang itu fokus cinta menyembah kepada Allah, kira-kira pikirannya Allah tidak akan memberi kalau tidak diminta, seolah-olah seperti itu. Allah kalau tidak diminta akan tidak diberi, tidak memberi kalau tidak diminta, seolah-olah pikirannya seperti itu. Padahal doa itu adalah hanya bentuk penghambaan, bahwa Allah itu memberi atau tidak memberi itu semua adalah karunia Allah. Nah pikiran-pikiran seperti itu kadang orang lalu berdoa itu dibaca doa itu sebanyak-banyak karena khawatir ada yang terlangkai. Nanti ada bagian-bagian yang tidak dipenuhi gitu. Kira-kira pikiran-pikiran seperti itu. Padahal Allah itu sangat maha kasih sayang dan sangat maha tahu apa yang kita butuhkan. Nah jenis ketiga inilah yang jenis lalu orang langka, artinya orang sulit.
Dia bukan berarti seperti Rabi' al-Adawiyah ya misalnya. Ini termasuk jenisnya Rabi' al-Adawiyah. Dia menyembah Allah, begitu cintanya kepada Allah. Jadi karena dia mengatakan annaka rabbun tastahiqqul ibadah fa'abadtuka. Jadi engkau itu Tuhan yang berhak untuk disembah. Jadi dia betul-betul cinta kepada Allah. Jadi tidak ada kepentingan apapun. Bukan berarti Rabi' al-Adawiyah itu lalu tidak butuh surga. Bukan berarti lalu dia berani sama neraka. Bukan. Artinya ketika dia menyembah, ya tidak karena itu jadi tukaran, jadi alat tukarnya. Sembahan itu artinya sholatnya itu mau ditukar dengan surga, enggak. Dia tetap, kalaupun dia berharap surga, tetap berharap karunia Allah, karunia, bukan karena ditukarkan dengan menyembah itu, bukan ditukarnya. Rabi'ah itu kalau tempat sujudnya selalu basah karena dia selalu menangis karena begitu senang kepada Allah, begitu bahagia, begitu mengagungkan Allah, begitu senangnya kepada Allah. Nah, ini jenis yang ketiga itu. Nah, seorang yang dikatakan murid adalah orang yang berkeinginan untuk dekat kepada Allah, menempuh jalan untuk dekat kepada Allah. Itu istilah murid dalam ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf. Bukan murid dalam artian sekolah. Okay. Jadi seorang murid itu akan naik setahap demi setahap. Jadi dari awam menuju khawas. Artinya sudah tidak ada kepentingan dunia. Yang ada adalah kepentingan ukhrawi misalnya. Dia ikhlas karena Allah, tapi juga ada kepentingan ukhrawi, yaitu biar dapat surganya Allah dan takut kepada biar lalu bebas dari api neraka misalnya. Itu kepentingan ukhrawi. Ini sudah khawas, sudah orang khusus ya. Nah, orang yang lalu lebih dari itu adalah orang khawasul khawas, yaitu orang yang lebih khusus. Ada syairnya Ibnul Farid mengatakan, laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li araka. Saya tidak ada permintaanku itu dari berupa kenikmatan surga. Bukankah tidak ada bahwa sesungguhnya saya itu mencintai itu karena ingin melihat Allah. Jadi rasa ingin untuk bertemu dengan Allah itu saja, tidak karena kenikmatan surga. Jadi bukan yang lain, tetapi sesungguhnya saya, katanya Ibnu Farid, itu karena ingin melihat Allah. Jadi kalau dia melakukan taat kepada Allah semata-mata karena ingin dekat kepada Allah, ingin ridhanya Allah, karena cinta kepada Allah. Jadi, dalam salah satu kalimatnya dia mengatakan, laisa li fil jinani wan nari ra'yun ana la abtaghi fi hubbi badilan. Tidak ada saya ada di dalam pikiranmu tentang surga dan neraka itu. Jadi dia tidak lalu menyembah karena surga dan neraka, tetapi semata-mata karena dia mengharapkan ridhanya Allah. Dia karena cinta itu, karena cinta tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena cintaku itu tidak bisa ditukar dengan itu semua. Jadi begitu cintanya dia kepada Allah, merasa bahwa cintanya itu tidak perlu ditukar dengan kepentingan-kepentingan ukhrawi atau duniawi.
Jadi semata-mata dia karena cintanya kepada Allah. Inilah orang-orang yang lalu cintanya kepada Allah yang begitu dalam. Tetapi tentu dari 3 tingkatan itu yang paling banyak adalah tingkatan orang-orang awam. Sehingga ada orang yang bersedekah ya ikhlas karena Allah, ya juga ingin lebih banyak lagi rezekinya, gitu. Lebih banyak rezekinya. Padahal seandainya dia murni karena Allah, karena senang kepada yang memerintah yaitu Allah, itu tidak usah dipikir tentang yang lain. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu terhadap makhluknya. Begitu orang itu dicintai oleh Allah, maka itu diumumkan di langit bahwa Allah cinta terhadap si A dan si B misalnya, atau terhadap makhluknya. Nah, saat seperti itu maka semuanya menjadi enak, jadi hidupnya itu menjadi tenang, hidupnya menjadi bahagia. Nah, kalimat dalam Quran itu kita perhatikan ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau iyyaka na'budu itu artinya orang itu menyembah Allah ikhlas menyembah Allah, tapi merasa bahwa dia masih punya semacam kemampuan untuk melakukan. Nah, itu iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kan seolah-olah dia merasa bahwa dia punya kemampuan untuk melakukan aktivitas ketaatan itu. Nah, ada unsur pribadinya itu masih ada. Nah, ini juga termasuk bagian daripada orang yang lalu melakukan ketaatan, ikhlas kepada Allah, tapi ikut unsur pribadinya itu. Berbeda dengan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi unsur pribadinya itu sudah tidak ada. Bahwa kalaupun dia melakukan itu semata-mata karena pertolongannya Allah. Misalnya dia melakukan ketaatan. Nah, ketaatan itu dia tidak merasa bahwa dirinya itu mampu melakukan ketaatan, sudah tidak merasa. Itu semata-mata karena pertolongannya Allah. Jadi saat dia melakukan kebaikan, dia betul-betul dia merasa itu pertolongan Allah. Ya, karena ketika dia sedekah, dia bersyukur dirinya karena Allah mengkaruniai dia untuk bisa bersedekah. Ketika dia sholat, ya syukur betul kepada Allah karena Allah mengkaruniai dia bisa sujud kepada Allah. Jadi dia merasa dirinya sudah tidak ada unsur dirinya itu sudah tidak ada unsur dirinya itu dalam proses-proses ketaatan itu. Nah, inilah yang lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Meskipun dia ikhlas menyembah kepada Allah, tapi merasa bahwa ada dirinya itu merasa punya kemampuan untuk melakukan ketaatan itu. Ini yang membedakan. Makanya kalau yang pertama itu dikatakan sebagai al-amalu lillah. Dia itu beramal karena Allah, lillah, karena Allah, tapi merasa dirinya itu punya kemampuan. Tetapi kalau yang kedua yaitu al-amalu billah. Dia beramal itu sebab pertolongannya Allah. Nah, kalau yang kedua ini orang akan merasa bahwa segala aktivitas ketaatan-ketaatannya kepada Allah itu ya betul-betul karunia. Karena karunia itu kan layak, dia tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting dia sudah dikaruniai oleh Allah, diberi kesempatan untuk menyembah, yang menyembah dia karena cintanya kepada Allah. Mau dikasih apa saja ya itu pasrah kepada Allah. Itu namanya orang-orang yang betul-betul ikhlas, ya, betul-betul ikhlas dan betul-betul memasrahkan dirinya kepada Allah. Nah, inilah bentuk keikhlasan yang
menjadi tingkatan-tingkatan, ada macam-macamnya ikhlas itu. Jadi mulai dari ikhlasnya orang awam, jadi dia ikhlas karena Allah tapi ada kepentingan dunia dan ukhrawi. Ada orang ikhlas karena Allah tetapi berbarengan dengan itu ada kepentingan ukhrawi saja, tidak ada kepentingan duniawi. Yang ketiga adalah tidak ada kepentingan apapun, semata-mata karena dia karena Allah itu berhak untuk disembah dan Allah lah yang wajib dia sembah. Jadi tidak ada yang lain selain itu, tidak ada kepentingan yang lain. Barangkali sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Sedekah. Gimana? Ada salah satu ustaz yang mengajarkan bersedekah punya mobil, berikan ini dan semua punyanya itu diberikan. Terus keluarganya? Ya itu anjuran dari salah satu ustaz. Terus ya keluarganya lalu gimana dengan itu? Dihabiskan? Dihabis punya apa? Nanti akan dibayar. Oh, nanti akan diganti oleh Allah beberapa kali lipat. Ini yang lagi viral ini. Yang ditanyakan ini yang lagi viral. Kalau ada orang lalu mau mensedekahkan semuanya, sementara dia punya keluarganya, itu salah. Jangan sampai keluarganya itu lalu meminta-minta, justru meminta-minta. Ini kasus justru. Kasus. Jadi kalau orang bersedekah itu jangan pernah menghitung nominal. Jangan pernah menghitung nominal. Kalau lalu punya mobil, sudahlah saya sedekahkan, atau punya Honda lah. Sudah sedekahkan katanya. Hondanya nanti diganti mobil Avanza misalnya. Siapa yang berhitung seperti itu? Pernah Rasulullah berhitung? Atau pernah ada ulama-ulama besar misalnya lalu mengatakan begitu? Tidak ada. Bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan apa saja, Allah itu akan mengkaruniai kebaikan. Kebaikan itu berupa apa? Allah yang Maha tahu. Misalnya ada orang bersedekah mobil, lalu Allah memberikan balasan sebagai kebaikannya itu berupa sesuatu yang lain. Misalnya dibuat sehat, dibuat tapi kan Hondanya lalu habis itu. Ya kalau punya Honda lagi, kalau enggak, jangan lalu begini. Saya sedekah Honda katanya seseorang, nanti diganti mobil. Giliran sedekah Honda sudah selesai, sementara Hondanya satu-satunya, mobil yang dinanti-nanti tidak datang. Itu yang salah siapa ya? Yang salah yang memberikan. Kan sudah tadi disampaikan bahwa Allah itu akan memberikan balasan ya. Apa bentuk balasannya itu Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu. Makanya lalu orang bersedekah itu harus betul-betul ikhlas. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, "Kak, sampean Hondanya sedekahkan. Nanti diganti 700 kali diganti mobil." Itu. Dah boleh seperti itu. Jadi diganti bahwa Allah akan memberikan kebaikan berlipat-lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Iya. Tapi bentuknya seperti apa kan tidak tahu. Apakah ada keterangan bahwa ketika sampean mensedekahkan Honda lalu dapat mobil? Tidak ada. Bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan bukan hanya sedekah. Tiap orang yang melakukan kebaikan pasti akan dapat kebaikan dari Allah. Berlipat-lipat kebaikannya itu. Tapi jangan berhitung secara nominal. Kalau mensedekah 10 juta gantinya 100 juta. Jangan seperti itu.
Jangan, karena dunia itu tidak bisa semata-mata nominal. Di situ ada sehat, ada rasa senang kepada Allah, ada keluarga yang bahagia, ada keluarga yang tentram. Itu tidak bisa dibeli. Beliannya itu lebih besar dari Avanza itu. Keluarga yang punya anak-anak yang soleh itu sudah luar biasa, lebih mahal daripada mobil yang paling mahal itu. Karena dulu ada seorang yang alim ya gitu ya, menyampaikan kenapa orang-orang besar itu lahir dari kadang orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Karena doa-doa mereka lebih mudah dikabulkan oleh Allah, lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Tetapi ada doanya orang-orang yang kaya raya, para pejabat, yang justru anaknya itu ya kadang jatuh ke narkoba. Itu sekalipun punya harta, mau dibeli untuk menjadi orang soleh, asalkan ada jualannya orang soleh, mesti akan beli. Tapi karena tidak ada jualannya orang soleh itu, kecuali karena memang dikaruniai oleh Allah ya, karena juga Allah mengkaruniai terkabulnya doa-doanya orang-orang itu, maka kadang orang itu kepingin betul dan tidak bisa ditukar, itu tidak bisa ditukar. Jadi tidak boleh menominalkan gantinya sedekah itu. Kalau enggak, kita akan tersesat di jalan yang terang, bukan di jalan yang gelap. Tersesat di jalan yang terang. Nah, kalau sampai lalu sedekah Honda biar dapat mobil, Hondanya hilang, mobilnya tidak ada. Itu. Boleh. Jadi misalnya sampean bersedekah, tetapi tetap sedekahnya itu murni karena Allah. Iya, boleh. Jadi misalnya sedekah, ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan keluarga saya menjadi keluarga yang soleh misalnya. Boleh. Tapi sampean kan betul-betul dalam posisi mengakui bahwa kita itu hamba. Ketika berdoa, orang itu yang paling penting dari doa itu adalah penghambaannya, bukan terkabulnya. Keterkabulnya itu penting, tetapi yang paling penting nomor satu penghambaannya itu. Karena sekalipun sampean tidak berdoa, Allah memberi loh. Allah memberi sekalipun tidak berdoa. Nah, itu boleh, tetapi rasa kehambaannya kan lain dengan ketika seseorang itu bersedekah lalu ya Allah, gitu. Artinya betul-betul dia dalam posisi rendah, tawaduk kepada Allah. Betul-betul tawaduk kepada Allah, betul-betul merasa bahwa dirinya itu tidak siapa-siapa. Oleh karena itu dia tetap berdoa kepada Allah. Jadi memberi dengan mengatakan seperti itu, ya sampai kalau berdoa, kalau bersedekah misalnya di masjid cemplung itu seberapapun berdoa kepada Allah yang banyak, meskipun nyemplungnya itu cuma 10.000 misalnya, tapi doanya itu ada 30 macam, enggak apa-apa. Paling malaikat itu tertawa, kok ada orang cuma nyemplung 10.000, doanya 30. Tapi itu tetap bagus berdoanya itu bagus kalau dihayati sebagai penghambaan kepada Allah, itu penghambaan kepada Allah tetap bagus. Jadi nyemplung 1.000 tetapi doanya diperbanyak, bagus, itu bagus, tetap bagus, sesuatu yang bagus. Ya, sedekahnya non muslim misalnya, yaitu dia itu beramal tapi tidak punya tiket. Jadi beramal tidak punya tiket.
tiketnya itu syahadat dulu, Islam dulu, baru dihitung sebagai amal kebaikan oleh Allah. Tapi kalau lalu beramal, dia tidak dalam posisi beragama Islam misalnya, itu tentu itu tidak dihitung sebagai sebuah amal di hadapan Allah. Itu di hadapan Allah. Bahwa dia beramal memberi, ya itu sudah dihitung memberi, tetapi tidak menjadi amal kebaikan indallah di hadapan Allah itu. Jadi tidak ada anunya. Yang lain ada? Ya. Ya. Kalau saya sebelum ini, saya dalam pikiran saya itu orang yang mencapai tingkat keikhlasan yang luas ini tentunya tidak serta-merta langsung mencapai tingkatannya seperti itu. Ya. Ada proses tahapan-tahapan. Ya. Karena dalam satu pengalaman seseorang, ketika dia itu melakukan sesuatu yang mengetahui bahwa itu benar dan dia melakukan dan terbukti, akan menambah yakin pada dirinya. Sekarang bagaimana kiat-kiat agar kita ini bisa mencapai tingkat keikhlasan yang paling tinggi? Terima kasih. Ya, mulai dari itu memang betul berproses. Jadi proses dari awam khusus, khawasul khusus, itu hawatul khawas. Jadi ketika awam, tingkatan awam itu dibuat naik. Jadi begini, kepentingan dunianya disingkirkan dulu. Jadi misalnya sholat doha ikhlas karena Allah, mengharap ridhanya Allah, surga itu, mengharap surga misalnya. Tidak ada kepentingan dunia. Karena Allah berjanji begini, bahwa hendaklah kamu taat kepada Allah. Sudah kamu tidak usah memberitahu apa yang kamu butuhkan. Tidak usah kamu beritahu. Allah itu lebih tahu daripada kamu sendiri tentang kebutuhan kamu, tentang kebahagiaan kamu, tentang kenyamanannya kamu sebagai makhluk di muka buminya Allah. Jadi itu disingkirkan sudah, karena Allah sudah maha tahu. Jadi tinggal sekarang kepentingan ukhrawi. Karena Allah sudah maha tahu bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita Allah itu tahu, maka sekarang tinggal naik ke satu tingkat lagi, yaitu bahwa kita itu melakukan sesuatu karena Allah dan juga ada kepentingan ukhrawi, yaitu biar besok amal ditimbang amalnya lebih berat kebaikannya, biar kita itu masuk ke dalam surganya Allah, biar besok juga dijauhkan dari api neraka. Itu sudah naik ke tingkatan itu, Nah, ketika sampai ke tingkatan itu, lalu pahami betul bahwa yang memberi kita bisa sujud itu Allah. Yang memberi bahwa kita bisa baca Quran itu Allah. Yang memberi kita bisa mudah bersedekah itu semata-mata karena pemberiannya Allah. Lalu di mana jalan kita itu mau minta ganti? Itu sebenarnya pemberiannya Allah. Lalu mau minta ganti kepada Allah. Sama dengan ada orang sekarang begini. Ini punya saya. Kamu berikan sama si B. Sudah diberikan sama si B. Lalu ketika sudah diberikan, minta ganti. Upahnya saya amanah itu. Padahal yang memberi itu adalah Allah, punyanya Allah juga. Yang diberikan punyanya Allah, yang menggerakkan untuk memberi ya juga Allah, yang menyuruh juga Allah. Kok sekarang malah minta gantinya kepada Allah? Padahal dia bukan pemilik.
Nah, disitulah seorang harus menjadi sadar bahwa kalaupun dia bisa sujud, itu kan bisa sujudnya itu syukurnya sudah luar biasa. Tidak berbicara gantinya sekarang, tidak berbicara pahalanya, tidak bicara sekarang ganjarannya, tidak. Karena rasanya tidak pantas minta ganjaran itu. Karena dia sendiri melakukan itu karena Allah yang menggerakkan. Sehingga katanya Imam Sya'rani itu dalam Al-Minanul Kubra, masa pantas orang itu meminta upah dari pekerjaannya orang lain. Sekarang yang bekerja si A, si B minta upah dari pekerjaannya si B. Nah itu kan tidak pantas. Artinya yang menggerakkan kita sujud itu Allah. Itu. Jadi ini kan pekerjaannya Allah. Yang menggerakkan itu Allah. Artinya yang lalu berperan itu kan Allah. Nah sekarang kita minta ganjaran kepada Allah. Itu kan sebenarnya tidak pantas. Nah kalau orang lalu sadar pada tingkatan ini bahwa betapa kita itu melakukan ketaatan itu semata-mata karena kebaikannya Allah. Kalau kemarin ada kalimat dari seorang perempuan yang solihah itu yang mengatakan bihubbika Allahumma bihubbika li, ya Allah dengan cintamu kepadaku sehingga saya bisa bangun malam untuk sujud kepadamu. Loh, kalau sudah seperti ini, di mana kita lalu pantasnya minta ganjaran itu? Yang menggerakkan itu Allah. Nah, lalu kalau pada tingkatan sadar seperti ini, naik, bisa naik. Sehingga lalu cintanya itu adalah cintanya kepada Allah. Betapa senangnya dia karena Allah mencintai dia sehingga dia bisa melakukan kebaikan. Nah itu pada tingkatan yang terakhir seperti itu. Jadi dia senang, Rabi'ah al-Adawiyah itu senang melakukan kebaikan ketaatan itu karena memang Allah itu berhak untuk disembah dan juga karena memang ini semua adalah karunia Allah. Kan diberi kesempatan saja itu sudah senangnya luar biasa. Tidak usah dikasih apa-apa. Dikasih apa enggak usah. Kan diberi kesempatan sudah luar biasa. Nah itu bertahap dari situ sampai ke akhir tingkatan itu, khawasul khawas itu. Kalau ini kalau dikaitkan dengan penciptaan manusia tadi, itu juga dia kan beribadah. Ya. Ibadah itu idealnya adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah yang ikhlas. Jadi intinya manusia di dalam beribadah itu adalah untuk mencapai ridho Allah. Iya. Iya. Bukan untuk mendapatkan kepentingan hidup. Kalaupun itu ada, itu hanya adalah bonus-bonus dari ridhonya Allah. Iya. Intinya ridhonya Allah. Nah, sekarang bagaimana dan untuk mencapai ridho Allah? Nah, kalau kita kaitkan dengan ibadah, nah, di situ ada suatu syarat-syarat yang harus kita penuhi bagaimana ibadah kita yang harus diterima. Ya, ini kata pemikiran saya. Agar kita ini bisa mencapai tingkat ikhlas yang mustahil yang khusus, berarti yang ibadah kita harus diperhatikan dulu apakah sudah benar atau belum. Karena kalau ibadah kita tidak benar, gimana Allah akan mencintai kita? Ya. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka urusan kita akan diperhatikan oleh Allah. Jadi ini Ya tetap belajar. Oleh karena itu belajar apa yang menjadi aturan-aturan rukun dan syarat ibadah itu tetap dipelajari itu. Tetap harus lewat itu. Oleh karena itu kan tingkatannya kan lewat dia ngaji hukum-hukum Islam itu, terus setelah itu ngerti tentang yang dikerjakan, barulah naik ke rasa tadi. Merasa itu tadi. Barulah naik ke tingkatan itu. Kalau lalu tidak bisa apa-apa tiba-tiba loncat
loncat lalu ke atas. Itulah bisa berisiko. Kayak orang kemarin yang diceritakan, orang merasa makrifat kepada Allah lalu mengatakan sudahlah tidak usah sholat. Itu kan tersesat itu. Orang tersesat. Padahal semua ulama tidak ada yang melakukan seperti itu. Pasti orang yang arif billah itu pasti melakukan sholat. Termasuk Rabi'ah yang sedemikian itu, kalau sholat luar biasa, 1 malam sholat Rabi'ah itu, 1 malam. Kalau kita kan tidur. Tapi kan Rabi'ah yang seperti itu, doanya itu yang seperti itu, tapi sholatnya luar biasa. Jadi memang ya di tahapan itu dan nanti ini akan bertahap terus. Kadang ada sesuatu yang mungkin diulang nanti oleh Ibnu Athaillah, tetapi penekanannya berbeda. Tapi kalau ini masuk maka insya Allah perlahan-lahan naik. Asalkan fikihnya tidak boleh ditinggalkan biar tidak tersesat. Ya, Bapak sudah. Apa? Gimana? Iya, kebaikan. Iya, tergantung hatinya. Kalau misalnya sampean lalu bersedekah di depan banyak orang, lalu merasa begini, oh ini hartanya Allah, saya hanya menyampaikan ini. Tidak ada kebanggaan bagi saya. Tidak ada kebanggaan bagi saya sebagai pemilik harta ini. Karena saya bukan pemilik harta ini. Jadi saya hanya bersyukur kepada Allah dikaruniai untuk menyampaikan ini. Kalau itu meskipun di depan banyak orang tidak ada riaknya itu. Ya enggak apa-apa kalau lalu pikirannya seperti itu. Sedekah misalnya di depan banyak orang disampaikan tidak masalah selama hatinya seperti itu. Ini hartanya Allah, saya itu tidak siapa-siapa, saya juga tidak ada kebanggaan bahwa saya sebagai pemilik harta bukan pemiliknya. Ini pemiliknya adalah Allah. Jadi saya cuma menyampaikan saya bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyalurkan ini. Pemiliknya tetap Allah. Coba apa bangganya kita? Tidak ada. Kalau katanya ulama kayak paralon, air diguyurkan dari ujung keluar di ujungnya. Paralon kalau tidak aliri air juga tidak ada apa-apanya. Nah, gitu. Kan tidak ada yang lebih. Cuma lebihnya kita bersyukur dikaruniai oleh Allah untuk andil menyalurkan miliknya Allah. Kalau itu terjadi, apapun yang sampai lakukan ya bebas-bebas saja dari riya. Sudah tidak ada riya di situ. Sampai juga tidak punya sesuatu yang membanggakan untuk dibanggakan. Jadi mustabiqul khairat itu tidak apa-apa. Jadi kalau Imam Ali itu begini, kadang dia bersedekah ya terang-terangan, ada kadang sembunyi-sembunyi, kadang juga malam, kadang juga siang. Gitu. Imam Ali ya begitu. Jadi terang-terangan. Nah, goyahnya itu di hati. Goyahnya itu. Oleh karena itu, kalau tidak ingin goyah, ya jangan merasa bahwa itu hartanya sampean. Hartanya sampean. Buktinya kalau itu bukan hartanya sampean, sampean tidak akan bisa bawa ke kubur gitu. Kan di dunia toh. Itu berarti bukan miliknya sampean. Miliknya yang pemilik yang sebenarnya yaitu Allah. Ya, barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim.